Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala, nikmat yang mutlaqah, nikmat yang khasah, nikmat yang betul-betul akan menjadi nikmat sampai nanti di alam kubur, sampai nanti di akhirat, yaitu nikmat yang berupa kita dimudahkan Allah, diberi hidayatut taufiq, sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah dan ketaatan. Itu nikmat yang tidak akan hilang, nikmat yang khusus. Tidak semua hambanya Allah diberi nikmat tersebut. Ada nikmat yang amah atau muqayyadah, nikmat yang umum. Semua hambanya Allah dikasih nikmat tersebut, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa harta benda. Orang yang enggak sholat pun, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah juga dikasih nikmat hidup, nikmat udara, makanan, air, dan seterusnya. Tetapi tidak semua hambanya Allah diberi nikmat yang berupa hidayatut taufiq, petunjuk dari Allah, sehingga dia itu mau menjalankan ibadah dan ketaatan. Padahal sering kita sampaikan ikhwah, bahwa ibadah manusia, amal soleh, ketaatan yang dilakukan seorang hamba nanti akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Allah akan membalasnya. Allah menerima amal soleh hamba walaupun sangat kecil, dan imbalannya, balasannya teramat sangat besar. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi, Maha dermawan. Dan demikian pemberian Allah sangat besar kepada orang-orang yang mau beribadah menjalankan perintah Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Surah Al-Muzammil ayat 20 itu. Dan kebaikan apapun yang engkau kerjakan untuk diri kalian, engkau akan dapatkan nanti di sisi Allah menjadi satu kebaikan dan pahala yang sangat besar. Allah Asy-Syakur. Allah itu punya nama Asy-Syakur, Maha menerima amal hamba. Kebaikan hamba yang sangat kecil diterima Allah Ta'ala, tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Dan amal yang kecil tersebut akan diberi pahala dengan pahala yang sangat besar. Sering kita contohkan itu, Pak. Kalau antum bekerja sama orang, bekerja di tempat orang, ya kan, tukang batu misalnya, antum kerja sehari capek, dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 7 sampai jam 3 capek. Imbalannya ya 130.000 lepas, nggak dikasih makanan, dan demikian. Tapi kalau kita mau bekerja kepada Allah, maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya, ya kan? Amalan kamu yang sebentar, mudah, ringan, nanti imbalannya, bayarannya, pahalanya bukan hanya 100 juta, ribuan triliun, ya kan? Betul itu. Contoh hadis Muslim itu apa kata Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada
dunia dan seisinya. Kira-kira berapa ribu triliun, Pak? Lo nek kowe krungu duit 300 triliun ilang ya ora sanggumun. Kuwi gur sithik. Ya kan? Masya Allah. Itu baru sholat sunnah, Pak. Belum sholat subuhnya, bayangkan. Ya kan? Luar biasa. Semakin berat ibadah, pahalanya semakin besar. Pahala ibadah yang ringan saja seperti itu, apalagi antum beribadah yang lebih berat, pahalanya lebih besar. Maka sekali lagi ketika orang itu rajin beribadah, menjalankan perintah Allah, menggunakan waktunya, umurnya diisi untuk ibadah ketaatan, itu orang yang betul-betul sukses, berhasil, akan membawa satu bekal yang sangat besar nanti ke akhirat, akan mendapatkan imbalan balasan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwah, selalu kita ingatkan, ya kan, semakin hari kita semakin mendekati ajal kematian kita, maka hendaklah semakin antusias, bersemangat untuk beribadah, menggapai akhirat. Ya kan? Tujuan utama kita adalah akhirat, bukan dunia. Jangan malah kebalik. Ya kan? Karena kita terlalu cinta sama dunia, sibuk sama dunia, malah melalaikan kita. Dunia melalaikan kita dari beribadah, dari beramal saleh, dari mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat, dari menggapai kebahagiaan akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, berbangga dengan dunia telah melalaikan kalian sehingga kalian mati. Melalaikan kalian dari apa? Dunia melalaikan kalian dari apa? Ya kan? Melalaikan kalian dari mencari kebahagiaan akhirat, melalaikan kalian dari melakukan ibadah dan ketaatan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, alhaakumut takatsur, dia mengatakan yang maknanya hubbud dunya wa na'imiha wa zahratiha, mencintai dunia, mencintai nikmat dunia, mencintai perhiasan dunia, itu bisa melalaikan kalian dari mencari kebahagiaan di akhirat, dari menggapai surganya Allah Ta'ala. Itu peringatan dari Allah. Dan betul, ya, kita bisa lihat berapa banyak orang itu lalai, tidak memperhatikan akhirat, lalai dari ibadah karena tergila-gila dengan dunia. Antum lihat, Pak, berapa banyak orang yang karena ingin mendapatkan harta benda dunia sampai dia tidak memperhatikan halal haram lagi. Yang penting itu duit. Enek apa? Wong kepengin duit terus nyolong nenek ra? Ngapusi? Korupsi? Enek? Ning wong ora teko lagi. Nah, ya kan? Antum lihat. Hanya karena orang itu pengen harta, pengen jabatan, udah nggak peduli halal haram. Kan demikian, itu berarti dunia melalaikan kalian dari mencari kebahagiaan di akhirat. Bahkan dunia madarat bagi kalian, menjadikan kalian malah menipu, menjadikan kalian malah dan seterusnya, tidak peduli halal haram. Seandainya harta itu halal semua, tapi melalaikan dari akhirat, melalaikan dari ibadah, itu sudah celaka. Apalagi gara-gara ingin cari harta, akhirnya melakukan yang haram, ya kan? Bahkan terkadang kasihan manusia itu, Pak, nasibnya, Pak. Udah terlanjur yang haram-haram ditabraki, sugih ya ora, melarat ya jajak. Salat ya ora, lha wis kuwi piye kuwi? Kepalu kependung to kuwi. Udah jatuh tertimpa tangga seperti itu. Nah, ikhwah, sedikit kita bacakan, kita sampaikan pada pagi hari ini. Di antara pertanda orang itu betul-betul mencintai Allah, jadi banyak, ada beberapa alamat, beberapa pertanda, ciri yang disampaikan para ulama bahwa orang itu betul-betul mencintai Allah. Ini sering kita sampaikan, kita orang yang beriman, mengaku sebagai orang yang beriman, pasti mengaku mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Orang-orang yang beriman itu betul-betul sangat besar cintanya kepada Allah. Bahkan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Bahkan orang itu tidak akan bisa merasakan lezatnya, manisnya iman ketika dia belum mencintai Allah. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi bima siwahuma.
Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Kalau belum seperti itu, seseorang tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Dan demikian. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menerangkan ada beberapa alamat, pertanda, ciri seseorang itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti untuk muhasabah kita, untuk introspeksi diri kita. Sudahkah cinta saya kepada Allah itu betul-betul, ya kan, bisa saya buktikan, atau saya ini hanya baru sekedar mengaku cinta kepada Allah. Nah, di antara bukti seseorang itu betul-betul mencintai Allah Ta'ala, yaitu seseorang itu sangat mencintai Al-Quran, mencintai kalamullah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, wa kadzalika mahabbatullah wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Seperti itu pula mencintai Al-Quran itu merupakan tanda seseorang itu mencintai Allah Ta'ala. Kata beliau, wa idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fanzur mahabbatal Qur'an min qalbik. Jika engkau ingin mengetahui seberapa besar cintamu kepada Allah di hatimu itu, jika engkau ingin mengetahui seberapa besar cintamu kepada Allah yang ada di hatimu itu, dan orang yang lain yang mengaku cinta kepada Allah, maka perhatikan seberapa besar cintamu kepada Al-Quran, seberapa besar hatimu itu mencintai Al-Quran. Jadi ini parameter ukuran seseorang yang sangat mencintai Allah, berarti dia sangat mencintai Al-Quran. Kalau engkau ingin tahu seberapa besar cintamu kepada Allah, maka lihat seberapa besar cintamu kepada Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu risalatun min rabbikum, kata sebagian sahabat. Al-Quran itu surat dari Tuhanmu, bukan sembarangan surat. Surat yang isinya yahdi lillati hiya aqwam, yang akan menuntun kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan. Al-Quran itu mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Tuhanmu. Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika manusia mengikuti petunjuk tersebut, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Surat Taha 123 dan seterusnya. Siapa yang mengikuti petunjukku, dijamin dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Ya kan? Orang yang jatuh cinta pasti akan senang sekali menerima surat dari sang kekasih. Suratnya tersebut dibaca berulang-ulang, padahal sudah tahu isinya. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita akan sangat mencintai Al-Quran. Kita akan sangat mencintai Al-Quran. Kita penasaran isinya apa sih Al-Quran itu. Kita gali maknanya, kita pelajari maknanya. Orang yang cinta dengan Al-Quran, dia akan senantiasa membacanya, dia akan senantiasa mempelajari maknanya. Ya kan? Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayati, untuk dipelajari maknanya, ayat-ayatnya. Seperti itu loh Pak, yang di Pambagio Harjo Mantenan itu loh Pak, atau orang punya hajat itu, orang alim ulama ingkang siang ratri tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi. Lha kudune ngono kuwi Pak awake dhewe. Ya disanding Mas, Al-Qur'an disanding niku cedak bantal. Disanding tok, diwaca ya ora, disinau ya ora, Al-Fatihah sing bendina diwaca kowe karepe ra mudeng. Sampai di mana cinta kita kepada Allah kalau seperti itu? Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, surat dari Allah untuk kita semua.
ya kan? Nasihat, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah, petunjuk dari Allah, isinya Al-Quran seperti itu. Dan demikian, maka seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku mencintai Allah, bahkan asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah sangat besar, seharusnya sangat mencintai Al-Quran. Ada kalimat berita seperti ini, Pak. Ada berita, yang berita itu pasti benar, gak mungkin salah, karena berita itu dari Allahu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Bukti seseorang itu mencintai Allah, dia sangat mencintai Al-Quran. Orang yang cinta sama Al-Quran jelas dia akan betah bersanding dengan Quran, membacanya, mempelajari isinya, maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, panutan, undang-undang hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai isi hati dan akal dan pikirannya. Dan demikian. Sekarang kita muhasabah, introspeksi diri. Sampai di mana cinta kita kepada Al-Quran? Kalau cinta kita kepada Al-Quran lemah, padahal kita mengaku mencintai Allah, berarti iman kita juga lemah. Berarti cinta kita kepada Allah juga lemah, iman kita juga lemah. Orang yang sangat mencintai Allah akan sangat mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak begitu mencintai Al-Quran, berarti cinta kita kepada Allah lemah. Kalau cinta kita kepada Allah lemah, berarti iman kita lemah. Wong beritanya orang yang beriman sangat mencintai Allah. Lah kok kita nggak sangat mencintai Allah, buktinya apa? Tidak begitu cinta kepada Al-Quran, berarti iman kita juga lemah. Maka sebagian ulama mengatakan fala hubba lillahi ma'a hajri kalami. Tidak ada, ya kan, cinta kepada Allah sementara orang yang aku cinta itu meninggalkan Al-Quran kalamullah. Gak dibaca, gak dipelajari maknanya, gak gali isinya, gak diperhatikan ayat-ayatnya. Wala hubba lillahi ma'a adami taladzud bitilawatih. Gak ada cinta kepada Allah sementara dia tidak merasa lezat membaca, mempelajari Al-Quran, ya kan? Wattamattu' bil istima' ilaih. Tidak ada orang itu cinta kepada Allah sementara dia nggak lezat mendengarkan Al-Quran, nggak lezat mendengarkan makna isi Al-Quran. Ini satu tanda, Pak, yang kita harus muhasabah diri, introspeksi diri. Sudahkah saya ini betul-betul mencintai Allah Ta'ala? Kalau saya betul-betul mencintai Allah, maka saya akan cinta kepada Al-Quran, akan senang membacanya, mempelajari maknanya, dan termasuk belajar Al-Quran, Pak, itu belajar hadis-hadisnya Nabi, mempelajari syariatnya Allah, thalabul ilmi. Kita thalabul ilmi, belajar Islam itu hakikatnya mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran. Karena hadis Nabi, di antara fungsi hadis Nabi itu menerangkan hukum-hukum yang masih global dalam Al-Quran. Di antara fungsi hadis Nabi bahkan menerangkan sebagian hukum yang belum diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh yang mudah, antum tidak akan bisa sholat kalau antum nggak pakai hadis. Antum cuma baca Al-Quran doang, nggak baca hadis, gimana sholat kita? Rukuknya apa yang dibaca? Sujudnya caranya gimana? Ya kan? Apa delosor mengkurap, ya kan? Nggak diterangkan dalam Al-Quran. Diperinci oleh sunnah-sunnahnya Nabi, lengkap dari takbir sampai salam, doanya komplit, caranya komplit, fikihnya komplit. Maka belajar hadis juga belajar Al-Quran. Dan demikian. Nah, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Ta'ala, dia pasti akan senang mempelajari kalamullah, mempelajari makna-makna kalamullah. Dia yakin bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dia, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan dia akan ngikut sama Al-Quran. Ini kan, menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Dia mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia ini, Pak,
di dunia ini ada orang-orang yang disebut Nabi sebagai ahlullah, keluarga Allah, wa khasatuh, dan manusia hamba khusus pilihan Allah. Tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi mengatakan ada di antara manusia ini yang menjadi ahlullah, ya kan? Keluarga Allah Ta'ala. Para sahabat heran, kok ada di antara manusia yang sampai disebut sebagai ahlullah. Innallah ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, man ahlullah minhum, siapa itu keluarga Allah dari golongan manusia wahai Rasulullah SAW? Nabi bersabda, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran, dia adalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah. Ahli Al-Quran itu Pak, bukan berarti hanya orang yang pandai membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tajwid yang benar, bukan itu maksudnya. Ahli mesin, nah, berarti pinter urusan mesin. Ahli obat, berarti pinter urusan obat, ya kan? Ahli Al-Quran maknanya orang-orang yang betul-betul dia itu sangat mencintai Al-Quran, membacanya dengan baik dan benar, mempelajari maknanya, kandungannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itulah ahlul Quran. Itulah ahlul Quran. Yang dia itu orang-orang yang sangat dicintai Allah, menjadi keluarga Allah, bahkan disebut Nabi, atau menjadi hamba-hamba khusus pilihan Allah. Lah tentunya ini Pak, untuk menjadi orang yang faham Al-Quran ya harus belajar. Lah kalau kita ngaji belajar aja malas, gimana bisa menjadi ahlul Quran? Kalau nggak bisa jadi ahlul Quran, gimana kita bisa dicintai Allah Ta'ala? Kalau kita malas belajar Al-Quran, mana bukti cinta kamu kepada Allah? Kalau cinta kita kepada Allah lemah tipis, berarti iman kita juga lemah tipis. Nah, ini maka perlu proses yang panjang ikhwah agar kita ini menjadi ahlul Quran. Harus semangat, harus antusias, harus sabar di dalam mempelajari kalamullah Al-Quran. Dengan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ada kata-kata mutiara itu, kullu muslim wa Qur'anu. Seharusnya seorang muslim itu selalu bergandengan, tidak berpisah dengan Al-Qur'annya. Ya kan? Dia baca, dia tadabburi maknanya dan seterusnya. Dan perangkat-perangkat untuk bisa memahami Al-Qur'an juga dipahami, dipelajari. Seperti kita belajar bahasa Arab, nggak mungkin kita akan bisa memahami Al-Qur'an sementara kita tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu, tidak paham sharaf, tidak paham ma'ani. Gimana bisa memahami Al-Quran? Maka ini perlu proses yang panjang ya Pak. Untuk menjadi ahlul Quran, orang-orang yang betul-betul memahami Al-Quran harus rajin belajar, harus semangat belajar, antusias belajar, untuk bisa menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kita tambah satu perkara lagi. Di antara seseorang itu betul-betul mencintai Allah Ta'ala, di antara tanda seseorang betul mencintai Allah Ta'ala, dia itu senang berkhalwah, senang berduaan, bersepi-sepian dengan Allah. Itu pertanda seseorang itu mencintai Allah. Orang yang jatuh cinta pasti akan senang berduaan dengan sang kekasih, kan demikian. Itu sudah fitrah. Sudah fitrah. Kamu pasti akan betah, pasti akan senang jika berduaan dengan kekasih kamu di dunia ini. Bahkan gak mau pisah katanya, iya kan? Datang ginggang serambut cari ini, gitu? Itu kata-kata orang yang baru jatuh cinta. Dan demikian, gak mau pisah. Pisah seminggu serasa setahun serasa. Dan demikian. Kalau kita betul-betul mengaku mencintai Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau kamu ditanya apakah engkau mencintai Allah, iya.
Maka seorang yang betul mencintai Allah, dia itu sangat rindu, sangat senang berkhalwah, bersepi-sepian dengan Allah. Maknanya apa? Dia sangat senang melakukan ibadah sirriyah, ibadah yang sendirian, yang tidak dilihat khalayak ramai, tidak dilihat orang banyak. Jadi ada ibadah yang bisa disembunyikan, ada ibadah yang nggak bisa disembunyikan, Pak. Ibadah yang nggak bisa disembunyikan ya banyak. Sholat jamaah ke masjid ya nggak bisa delik. Apa mangkat metu kebonan ngono ya ora iso. Pengajian nggak bisa dileke. Oh lampune pateni lawange kancing kabeh ngono. Nggak bisa. Tapi banyak ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan kan demikian. Dan seorang di antara pertanda seseorang itu mencintai Allah, dia gemar, dia suka, dia senang berduaan dengan Allah. Maknanya melakukan ibadah sendirian karena ibadah itu sedang munajat menghadap Allah, matur minta kepada Allah, ya kan? Ibadah itu disebut taqarrub, at-taqarrub, namanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bangun di tengah malam sendirian, nggak ada orang yang melihat. Ya, dia minta ampun kepada Allah, dia berdoa, dia baca Quran, dia sholat malam. Dalam hadis Muslim Nabi menyampaikan, inna fil lail la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khaira min amri dunya wal akhirah ila a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Kata Nabi, di setiap malam itu ada satu waktu. Di setiap malam ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu itu ada pada tiap-tiap malam. Nah, kita nggak tahu pasnya jam berapa, nggak tahu Pak. Kalau dikasih tahu pasnya jam berapa, itu jujuk gitu. Model awak dewi ngono kuwi. Dipaske terusan. Makanya itu untuk menguji kesungguhan kita dalam bermunajat, dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Dan demikian, ya kan? Orang yang betul-betul mencintai Allah, dia akan senang berduaan dengan Allah, melakukan ibadah-ibadah yang sirriyah sendirian. Bangun di tengah malam berdoa, berzikir, istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Itu ciri ibadur rahman, hambanya Allah yang bertakwa yang akan masuk surga. Di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh mereka itu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadah-ibadah syiriah tersebut yang bisa kita lakukan, ikhwah. Minta ampun kepada Allah di waktu sahur, qiyamul lail, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya kan, menangis karena takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat itu hadis Muslim itu, di antara orang yang nanti akan dinaungi Allah Ta'ala, diberi naungan oleh Allah Ta'ala di yaumul qiyamah, yauma la dhilla illa dhilluh, di satu hari ketika tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Di antaranya siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang dia sendirian mengingat Allah Ta'ala lalu menangis. Sendirian mengingat Allah Ta'ala lalu menangis. Di antaranya lagi orang yang menyembunyikan sedekahnya. Rajulun tasaddaqa fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang dia bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Tangan kiri sama tangan kanan ini, masya Allah, sahabat karib, teman dekat, selalu bekerja sama, ya kan? Pokoknya yang berkait tangan mungkin mau berdelik tangan si tak tahu, no? Oh ini megang, ini mukul, ya kan? Ini megang, ini ngencengi sekrupe, ya kan? Bekerja sama dua tangan ini. Sahabat karib, teman dekat. Tapi masya Allah, karena ikhlasnya dia, karena dia menyembunyikan sedekahnya, sampai teman dekatnya ini nggak tahu. Tangan kanannya yang ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Ini istilah, sampai teman dekat kamu itu nggak tahu kalau kamu beribadah, kamu bersedekah, kan? Yang menyembunyikan
amalannya, dia menyembunyikan sedekahnya, ya, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendirian, ya kan? Tetapi ketika sendiri dia justru rindu, ingat, betah berduaan dengan Allah. Ini tanda seseorang itu mencintai Allah. Bukan malah kebalik, Pak. Kalau kita sendirian, mumpung ora nek wong weruh, malah lupa kepada Allah taala, gimana? Nek pas awor wong akeh iki ketok api, ketok sholih ya wajar wong didelok wong akeh. Masa kok ning masjid ora bedigasan? Iya kan? Ukurannya itu Pak kalau sendirian, Pak. Ya kan? Ingatkah kita kepada Allah? Takutkah kita kepada Allah? Apakah kita justru ketika sendirian itu malah lupa kepada Allah? Orang yang betul-betul mengaku mencintai Allah, dia akan sangat suka berduaan dengan Allah Ta'ala. Ketika sedang sendirian, justru dia selalu ingat kepada Allah. Segera melakukan ibadah, tentram hatinya, tenang hatinya. Ketika dia berduaan munajat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya muraqabatullah, Pak. Selalu merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki faedah memerintahkan kita agar kita itu selalu muraqabatullah, merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan? Bahkan alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui yang ada di dada kamu. Ya'lamu sirra wa akhfa dalam surah Taha itu. Allah mengetahui semua rahasia yang kamu sembunyikan, bahkan akhfa yang lebih samar, niat hati kamu. Ya kan? Allah tahu tujuan hati kamu. Allah tahu. Maka seorang muslim itu bersih luar dalam. Tidak menyembunyikan kotoran hati, penyakit hati, iri, dengki, hasad, tipu muslihat, rencana jahat. Ya kan? Atau yang lainnya, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada kamu, mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kamu, dan semuanya nanti akan dibongkar Allah Ta'ala. Yauma tubalas sarair, di satu hari ketika nanti dinampakkan seluruh sir-sir rahasia-rahasia. Dan demikian, seorang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat rindu kepada Allah. Dia akan sangat senang ketika berkhalwah, bersepi-sepian dengan Allah Ta'ala, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ini betah ketika melakukan ibadah-ibadah sirriyah, ibadah-ibadah yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan kisahnya para ulama itu ajibah, Masya Allah. Mereka betul-betul bisa menunjukkan cintanya kepada Allah, menyembunyikan ibadahnya. Ada yang siapa itu, Imam Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib itu, atau buyutnya itu, dia itu setiap malam itu memberikan sedekah, kalau sekarang istilahnya sembako, bahan makanan pokok kepada orang-orang miskin. Sering sekali malam-malam di depan pintunya rumahnya orang miskin sudah ada makanan itu, sembako itu. Nggak tahu siapa itu yang ngasih. Dulu itu gelap, nggak ada listrik kayak sekarang, ya kan? Tahunya gimana, Pak? Setelah Imam Zainul Abidin itu, Ali Zainul Abidin itu meninggal dunia, diwandiin di pundaknya sini, ini ada bekas ngapal, sering mikulin gandum itu. Dan setelah beliau meninggal, ternyata udah nggak ada lagi yang ngasih sembako di depannya orang-orang, rumahnya orang miskin itu. Baru mereka tahu, ternyata selama ini bertahun-tahun beliau yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, disembunyikan ibadahnya. Masya Allah. Ada lagi ulama itu yang tiap malam bangun malam, sholat tahajud, nangis zikir, nangis istighfar, nangis sampai istrinya sendiri nggak tahu kalau itu nangis. Itu kok tempat sholatnya kok selalu basah. Itu istrinya gumun, iki kok jane ngompol bojoku kok nggone kok teles terus, tapi kok nggak bau. Satu saat diintip itu, ya kan, sembunyi-sembunyi, ya kan, diintip. Ternyata Masya Allah, dia senantiasa setiap malam bangun malam munajat, menangis,
Imam Ahmad tuh kalau habis nangis ketahuan orang, dia berpura-pura kayak pilek. Kenapa? Apa kayak pilek, kan orang nangis yang kayak pilek itu, ya kan? Disembunyikan tangisnya bahkan, ya kan? Karena dia sangat cinta berduaan dengan Allah Ta'ala, bersendirian dengan Allah Ta'ala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang dia itu sendirian tapi lalu ingat kepada Allah Ta'ala, lalu meneteskan air mata menangis. Ini tangisan karena Allah, bukan min khasyatillah, tangisan karena takut kepada Allah. La yarijun nar, tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, ini melatih keikhlasan. Ibadah-ibadah sirriyah itu, ibadah-ibadah yang tersembunyi itu melatih keikhlasan kita. Karena untuk ikhlas dalam beribadah itu sulit, Pak. Sulit. Godaannya besar, godaannya banyak. Syaitan selalu menggoda agar manusia itu tidak ikhlas dalam beribadah. Di antara kiat cara untuk melatih keikhlasan kita sering melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi. Ya tentunya itu tadi, ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan. Bukan berarti semua ibadah disembunyikan, bukan. Dengan banyak ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan. Itu untuk melatih keikhlasan kita, melatih kekhusyuan kita, ya kan? Untuk melatih kita ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Bangun di tengah malam, sholat, baca Al-Quran di waktu malam, itu Masya Allah akan bisa lebih khusyuk, bisa lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.